فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال. Amma ba'du hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, utaminipun para hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada malam yang mulia ini kita mengawali pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini betul-betul Allah senantiasa tansah maringi hidayah, tansah maringi petunjuk, pitulung saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita panjang sami hadir di tempat ini betul-betul hadir yang membawa barakah, manfaat, masalah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulnatin salihah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulas apa yang kita kaji bersama pada Selasa pekan yang lalu. Telah sampailah kita pada bab yang ke-8 di kitab Riyadhus Shalihin, membahas tentang istiqomah. Hal ini penting karena setelah kita ikrar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman itu kita buktikan dengan kita melaksanakan syariat-syariat yang sudah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka PR kita selanjutnya adalah menjaganya dan melestarikannya dan mengistiqomahkannya. Ini suatu yang sangat berat ya. Betapapun berat kita melakukannya seimbang dengan pahala atau balasan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mau istiqomah menjalankan syariat-syariat agama Islam. Nah ini para jamaah. Jadi kalau ada pepatah itu al-ujrah biqadri ta'ab, bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya ini sesuai dengan tingkat kepayahan dari ibadah yang kita lakukan. Logikanya semakin kita berpayah-payah, semakin kita capek, semakin kita memperbanyak amal ibadah itu kepada Allah, tentunya Allah akan memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Ini ya, kemarin kita sudah menyetir ayat sebagai dasar bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan balasan, menjanjikan bagi orang-orang yang mau istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini menjadi suatu perkara yang sangat penting, di mana kita beribadah itu
sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, dilihat akhirnya ya. Innamal amalu bil khawatim, sungguhnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua rangkaian amal ibadah kita itu akhirnya, maksudnya akhir dari kehidupan kita. Nah ini, jadi untuk menjaga betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, ini sesuatu yang sangat berat, bukan sesuatu yang sangat ringan. Jadi untuk memastikan bagaimana kita betul-betul di garis lurus aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ini butuh yang namanya keistiqomahan. Ya tentu di dalamnya ada kesabaran. Nah ini kuncinya ya. Jadi kalau kita sehari semalam ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa ini, baca surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Nah ini pada akhirnya kita ini minta kepada Allah supaya kita ini betul-betul dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam koridor aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama di bab istiqomah. Wa an Abi Amrah wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Jadi ada salah seorang sahabat dari kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya ya. Berikan nasihat kepada saya tentang keutamaan Islam ya. Tentang kehebatan Islam ya. Dan saya melihat tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya kecuali panjenengan ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kul amantu billah summastaqim. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah kau betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kau menjaga keimanan kamu, kau merawat keimanan kamu sampai kamu lepas nyawanya. Nah, ini perkara yang bukan ringan ini ya, perkara yang berat ini ya. Jadi menjaga keimanan, merawat keimanan, ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau dihubungkan dengan situasi dan kondisi sekarang ini ya. Kalau zaman Rasulullah belum banyak godaan-godaan ya. Belum banyak rintangan-rintangan seperti yang didapati sekarang ini. Dari arus apa namanya budaya, pergaulan ya. Belum lagi apa namanya kecanggihan teknologi dan banyak lagi. Ini situasinya luar biasa. Maka sebuah keuntungan yang sangat besar bila mana dalam situasi yang seperti ini kita tetap istiqomah. Nah, jadi Nabi menyampaikan jaddidu imanakum. Nah, kokohkan keimanan kamu. Dan para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya memperkokoh keimanan saya ya Rasulullah? Aksiru, perbanyaklah qaula la ilaha illallah. Perbanyaklah berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini. Jadi karena imannya manusia ini unik ya. Kalau imannya malaikat, mulai Allah ciptakan malaikat dari cahaya ya, imannya tidak pernah bertambah juga tidak pernah berkurang sampai malaikat itu suatu saat akan menemui ajalnya. Malaikat juga meninggal dunia. Makanya kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas ini semuanya akan ngincipi yang namanya
kematian. Ini bahasanya kan ngincipi ya kan. Jadi kalau jenengan hujan-hujan gini buat nasi goreng terus ambune enak, ngincipi ya, ngincipi. Artinya apa? Bahwa suatu saat kita akan membuktikan kehidupan yang sesungguhnya, ya, kehidupan yang tanpa batas. Kalau dalam bahasa Al-Quran, khalidina fiha abada. Nah ini, itu nanti di akhirat, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Makanya mari kita memperbanyak amal kebaikan. Soalnya apa? Kuncine penak nduk kono niku ten mriki. Nggih. Lek pengin penak ten gene akhirat, mongko awake dhewe nduk donya kudu mempeng amal kesainan sing kathah. Paham nggih? Nah niku lho nggih. Hanya Nabi menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ya masa yang mesti akan kita lewati, ya. Dan semuanya itu ketentuannya Allah yang punya, ya, semuanya. Dan dunia yang sementara ini sangat menentukan selamat mboten nih kita soyo benjing ten gene akhirat. Nah, sawah ladang kita untuk menanam amal kebajikan sebanyak-banyaknya, ya. Orang Islam, orang iman itu punya watak dan karakter. La yusba'al mu'min al khaira hatta muntahal jannah. Nah, kita ini jangan pernah cepat puas. Malah wis pokoke dina iki salate wis jamaah, maca Quran wis cukup. Wis ayo saiki ganti jalan-jalan, ya. Hura-hura. Jangan begitu, ya. Jadi kesempatan per detik per menit ini peparingi Gusti Allah, ya. Waktu yang kita lewati jam 6 yang sudah lewat, ya. Kemudian dengan jam 6 besok, dengan jam 6 yang kemarin itu sudah berbeda, ya. Makanya kita ini tidak kuasa, makhluk yang lemah. Apa yang terjadi setelah jam 7 sampai pagi besok kita tidak tahu apa-apa, nah, kita tidak bisa apa-apa, nah. Kemampuan kita ini hanya sekedar merencanakan. Nah, jadi kalau pepatah Arab itu ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid, ya. Sahebat-hebat atau menungso gelaro ngarep tumpuk wakeh sampai profesor, dokter, insinyur, ya. Barang kali toto sampai mbrek sahebat to, namung saged merencanakan kimawon. Sebab yang akan mengeksekusi, yang akan memberikan decision, keputusan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mboten oleh terus sombong aku kok ya, mboten oleh. Nah, ini keimanan ini macamnya itu yang pertama imannya malaikat. Juga tidak pernah bertambah, juga tidak pernah berkurang, terus stabil dia. 50 ya 50 terus itu. Kalau 100 ya 100 terus gitu. Nah, macam yang kedua, ini makhluk mulai diciptakan oleh Allah, imannya tidak pernah bertambah, yang jelas berkurang. Terus, ya. Siapa? Setan, iblis, ya, jin-jin yang kafir itu yang selalu berupaya menjerumuskan manusia karena dia pernah kecewa, ya, kecewa yang sangat, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menyuruh kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam li ta'zim, ya. Ini ternyata bangkang, tidak mau taat perintahnya Allah. Nah, proses keluarnya ini juga hatinya dongkol, ya, hatinya dongkol. Nah, ya apa niku iblis pernah tinggal di surga kurang lebih 8.000 tahun, wakila 2.000 tahun. Nah ini ya, sudah bertempat tinggal di surga sekian lama, dumadaan diusir. Nah ini diusir karena kelakuannya sendiri, ya. Siji bangkang, nomor loro sombong, aba wastakbaro. Aba niku bangkang, wastakbaro sombong. Nah ini, jadi apa jenenge, hanya karena dua dosa ini kemudian
Allah mengusir dari surga. Nah, macam makhluk yang ketiga adalah ya imannya kadang bertambah, kadang berkurang. Lah kita ini manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Kadangkala mengalami kenaikan, pasang surut, kadangkala mengalami penurunan. Nah, indikasinya apa? Ketika mengalami kenaikan dijaga apian itu, wah gampang wis. Ya, gampang jenengan ukur piyambak-piyambak nglakoni salat sarana jamaah enteng, nekani pengajian enteng ya, bengi tangi salat tahajud enteng ya, ben mari maghrib pengajian enteng, esuk salat duha enteng, imane stabil apik iki ya. Kadang-kala kan kita kena itu yang namanya penyakit males. Wah, hati-hati, iman ini mulai ada mengalami indikasi penurunan. Nah, ini manusia ya. Nah, bagaimana kita ini bisa menjaga iman kita ini setidaknya stabil, paling baik naik, kurvanya naik. Nah, naik terus. Artinya apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang nanti akan kita singgung di hadis berikutnya. Jadi orang yang cerdas itu siapa? Orang yang terus berpikir bagaimana kebaikannya itu terus bertambah. Itu orang hebat, orang yang cerdas. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Nah, Allahumma amin. Kemudian summastaqim. Maka wasiatnya Rasulullah, setelah iman itu kamu dapatkan, maka jaga ia, maka rawatlah ia, maka lestarikanlah ia. Nah, ini ya, hanya dalam di juz 17 itu, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian kira orang-orang yang kemudian mengikrarkan dirinya iman, kamu iman, sana iman, situ iman, mereka beriman, kemudian wala yuftanun, tidak diuji oleh Allah? Diuji kita ini ya, diuji oleh Allah. Nah, macam-macam ujian itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, ini jadi macam-macam ujian dari Allah itu. Rasa takut, rasa khawatir, wedi gak iso mangan, wedi gak oleh koyo, ini selalu ini dalam hati ini ya, selalu di dalam hati ya. Barusan kita membahas bab yakin dan tawakal, gimana? Tawakal dan yakin. Dicontohkan bagaimana burung ketika pagi berterbangan ke sana kemari, yang belum mereka itu tidak satu pun mengetahui di mana rezekinya hari itu. Tapi kita dapati ketika burung itu sore hari kembali ke sarangnya, perutnya sudah penuh dengan makanan-makanan. Nah, ini wujud kepasrahan kita kepada Allah itu harus totalitas. Tapi jangan sampai meninggalkan yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha. Ini jangan tawakal tok, wis pasrah wis, hati ngedep ngulon, beras ndure piring, tak sawah ngere, engko lak dadi sego. Ya enggak mungkin. Artinya harus ikhtiar, harus berusaha. Nih, berusaha, setelah itu berdoa, setelah itu bertawakal. Ini yang benar ya. Kemudian hadis berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu ayyanjua ahadun minkum bi amali. Ya. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu ya. Jadi kita ini beriman itu ya apa? Lakukanlah apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sedina sewengi ping gangsal. Aja sampai gak dilakoni nggih.
Ojo sampai gak dilakoni. Ya salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Wasaddidu, jagalah. Ojo sampai mboten salat. Nggih, ojo sampai mboten salat. Makanya dalam satu hadis itu Nabi sampai hadisnya sangat nyengit sekali. Apa hadisnya? Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membuat beda kita dengan orang yang non muslim adalah salatnya. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya. Lek ngaku-ngaku iman tok, tapi wong mboten salat. Nah niki jangan-jangan ia telah kufur kepada Allah. Nah, ini hati-hati nggih. Jadi salat ini merupakan tonggak ya, merupakan pondasi agama. Kalau umat Islam hanya teken Islam tok nunggone KTP terus gak gelem salat, coba ya. Engko sing mlebu swarga KTP-ne tok, wonge nang ndi? Nang sang nyantol ya. Lah niki monggo kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan bagaimana sholat ini yang paling pas, yang paling baik adalah jangan hanya kita tempatkan sebagai penggugur kewajiban saja. Nah ini loh ya. Nah, kita harus berpikir bagaimana sholat ini adalah wasilah, adalah wahana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Awake dhewe kadang-kadang pikiran ruwet-ruwet ya, atine sumpek, wudu salat 2 rakaat, salat mutlak, salat hajat, minta kepada Allah. Karena sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ono siang, ono malam, ono seneng, ono susah, ya, ada satu yang membuat kita bahagia, ada satu yang membuat kita gundah gulana sedih, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma asabaka min khairin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Nah, itu. Dari sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita bersuka cita, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita ini berduka, ya. Apa namanya? Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Ya. Kita ini kalau diuji seneng koyoke luwih siap timbangane diuji sedih rata-rata nggih. Rata-rata niku niki menungso nggih ya. Koyoke luwih siap diuji seneng timbangane diuji susah. Ya nih. Padahal keduanya adalah sama-sama ujian dari Allah. Nah ini. Makanya innal insana khuliqa halu'a ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam situasi yang membingungkan ya, buat apa heran itu ya. Lek diuji seneng Gusti Allah dilalekno ya. Lek diuji susah Gusti Allah digoleki. Nah niku tiyang mriki mboten nggih. Padahal para jamaah lebih membahayakan diuji senang daripada diuji susah. Iya. Rata-rata orang itu kalau sudah seneng ya, ia lalaikan kewajibannya. Ia lalaikan siapa yang memberi seneng itu. Nah itu. Kalau diuji susah, wis akeh mepete nang Gusti Allah, wis yakin pokoke wis. Akeh mepete nang Gusti Allah. Nah niki nggih. Jadi kita ini harus apa, hidup ini harus husnudzon. Harus positive thinking. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi itu ana inda dzanni abdi. Aku kata Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka daripada hamba-hambaku. Kalau ia berprasangka baik kepadaku, maka aku akan berprasangka baik kepadanya. Nice. Kuncine niku tok. Nek kita niki merhatekno hak-hak Gusti Allah, mongko uripe awake dhewe pasti diperhatekno karo Gusti Allah. Niku tok pun kuncinya. Nah, nek awake dhewe karo Gusti Allah sak penake, nggih, sak karepe, nggih,
saudele dhewe ya. Ya akhirnya Gusti Allah sampai naik ya. Iku mawon ya. Nah, niki monggo kita iling-ilingan lah. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadukum minkum bi amalihi. Nah ini nanti di akhirat kata Rasulullah, mayoritas manusia itu ya dimasukkan surga oleh Allah bukan karena hasil jeripayah ibadahnya. Masya Allah, ini satu yang menakutkan ini. Sampai sahabat itu bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah jenengan nggih ngoten ya Rasul? Nggih. Qala wala ana, apakah panjenengan nggih ngoten mlebet swargane Gusti Allah bukan karena amal perbuatan panjenengan? Rasulullah menjawab, wa qala wala ana, demikianlah juga saya. Ya. Karena di sini illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Nah ini. Jadi Allah dengan sifat rahmannya. Nah ini. Dengan sifat kasih sayangnya lah yang membuat manusia ini ya kemudian diberi kasih sayang oleh Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita terus masuk semuanya, Allahumma amin. Nah, ini ya. Jadi sholat kita itu untuk siapa sebenarnya? Ibadah kita untuk siapa sebenarnya? Ini makanya ngono kadang diduk-dukno ya. Pun Gusti sholat kula pun mboten nate absen. Tahajud kula mboten nate absen, khatam Quran kula mboten nate absen, pun jenengan pun kathik mboten nglebono swarga kula niki. Lah Gusti Allah dijak bergening ngeten. Dijak napa jenenge? Nggih, dijak kaya adol tinuku ngono. Nah gitu loh. Nggih ya. Masya Allah. Monggo nggih. Jadi kula jenengan niki nggih. Nek diangen-angen nggih sing wis ngrasakno melbu agama Islam ket mulai balik dihitung sampai umur 40 sampai umur 50 nggih gorong roh ibadah ndi sing ndadekno awake dhewe meneh kira-kira dadi rombe Gusti Allah. Padahal awake dhewe salate ya istiqomah. Nggih. Lah apa maneh sing gak gelem salat belas iku lho terus piye coba? Nggih. Niki lho para rawuh nggih. Monggo nggih. Dadi nggih bukan kemudian kita ini merasa sombong, merasa besar hati. Wis ta, wah aku kok ya ibadahku sak kampung kene gak ana sing iso ngalahno. Wis jelas swargane aku iki lho. Sapa sing jamin niku lho sapa ya. Nah niki para rawuh. Wah lurah gak wani jamin. Nih, Pak Bupati gak Pak Jokowi gak wani. Nggih, urusan dunya kense ya iso diatur. Urusan akhirat. Urusan akhirat. Nek kita cerita urusan akhirat niku masyaallah. Al-yawma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah niki hari di mana kula panjenengan sami bakal nyatakne, bakal mbuktekne mulut yang biasa kita pakai alat komunikasi di dunia akan dikunci rapat-rapat oleh Allah. Lah pun ngoten terus ya napa? Entuk dunya nggih ya. Ya iso muti napa jenenge di bawah meja diamplopi luwe gedhe sithik sondok kandel titik hukume A dadi B, B dadi C ya iso. Oh kono kajenge nyogok malaikat tapuk tapuk gak karu-karuan ya tapuk nduk donya iso mengu iso didandani iso diwarasno nduk kono ya munyer gak karu-karuan ngoten masyaallah niki nggih. Dadi lek urusan akhirat niku masyaallah hada yaumul fasl ya iki dinane piwalese Gusti Allah ya iki dinane putusane Gusti Allah niku ten akhirat di mana mulut akan dikunci,
mata akan bicara, tangan akan bicara, dan kaki menjadi saksinya. Niki para rawuh nggih. Monggo kita berusaha, selalu berusaha sampai awake dhewe niki cepat merasa puas akan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan nggih, dengan hasil jeripaya ibadah kita. Kayak kita ini sudah bisa membeli surganya Allah. Nih ya. Nah, ini di hadis ini disampaikan amal ibadah kita, ganjaran kita besok ditekakno kali Gusti Allah. Ora ono artine apa-apa. Mergo napa? Niate gak bener. Niate gak bener. Nah niki ngene kitab Hikam niku diaturaken wonten cerita salah setunggilae makhluke Gusti Allah, kawulane Gusti Allah urip doh lor, doh kidul, doh kulon, doh etan. Urip teng tengah-tengah segara. Tembriku tiyang niki diparingi umur kali Gusti Allah 500 tahun. Mboten nate maksiat, mboten nate nglakoni pelanggaran-pelanggaran saking Gusti Allah. Pokoke mati. Mati niku napa? Makan, tidur, ibadah. Pon niku tok. Urusan ngemangan dilengkapi mbek Gusti Allah. Esuk cuma Pak sarapane langsung wonten. Nggih, sak ngombene, sak cuci mulute. Ya. Awan nggih ngoten. Sore nggih ngoten. Bengi ana geramiane. Wis pokoke gak direpotno urusan donya blas. Intine ibadah tok suwene 500 tahun. Lho temriku diceritakaken akhir donya niki pun kiamat, ten ngene akhirat dihukumi situ-situ. Termasuk tiyang niki sing umure 500 tahun. Akhirnya diputusi pun saman kali Gusti Allah dikangken mlebu swarga. Alhamdulillah cara awake dhewe ya. Wis gak usah akeh-akeh takon. Mlebu swarga saweneng wis mlayu pun ya. Kok niki mboten. Kense malaikat kula dilebokno swarga niku nggih sebabe napa? Ngoten. Nah niki kan nyanyi jenenge ya. Nggih, wis divonis mlebu swarga cek takon ae nggih. Coba malaikat kula pengin semerap kira-kira Gusti Allah ngelbono swarga kula niki lho merga napa? Masyaallah. Sampai niki sing ngantri sampai tutuk nggone Surabaya tiba gilirine sampean oleh vonis mlebu swarga kaya gak ndang gelem mlayu cepetan ya. Ate takon-takon barang ya. Ya wis, entenono kene tak takoni Gusti Allah. Gusti, napa malaikat? Niki wonten makhluke jenengan, kawulane jenengan. Sing jenengan paringi yuswa 500 tahun mboten nate maksiat blas niku lho. Lah terus napa? Lah putusane jenengan kula aturaken sampean mlebu swarga. Nggih, sik takon. Kira-kira jenengan nglebono swarga niki merga napa kula? Aneh, katakan aneh. Kandhane malaikat. Wong tak lebono swarga merga sifat welasku marang dhek. Akhirnya malaikat wis kakek takon, langsung balik. Fulan, aku oleh jawaban. Sampean dilebono swarga mbek Gusti Allah merga amal perbuate, merga sifat welase Gusti Allah nanggone sampean. Mosok niku tok. Lho ngoten. Aku ora ngajar ya. Kabeh do antri pengin mlebu swarga, tibae giliran niki ditakon aneh-aneh ya. Ngeten malaikat. Gusti Allah niku maringi umur dawa ten kula. Suwene 500 tahun. Kula mboten nate maksiat babar blas. Kula niku dina-dina entek kula damel ibadah sampai suwene 500 tahun. Coba sih kula pengin weruh ganjaran kula sak pinten oleh kula nglumpukno suwene 500 tahun. Ini ana sumbunge niki. Akhirnya ya napa? Pun tangletaken malaikat kula pengin semerape ganjaran kula sak pinten. Aneh tiyang niki nggih. Akhirnya ya napa? Malaikat nggih iso jawab, balik malih ten ngene Gusti Allah. Ya apa malaikat? Wis beres. Dereng ya Gusti. Apa maneh? Tiyang niki lho. Nggih kula aturi jawabane panjenengan sampean mlebu swarga iki merga sifat welase Gusti Allah. Lho jawabe napa Gusti? Apa jawabe? Mosok ngoten tok jare. Lah terus piye karepe? Tibae tiyang niki pengin semerap
suweni ibadah 500 tahun niku lho, mboten nate maksiat babar blas. Niku pingin roh ganjarane sak pira. Pira-pira sak beke langit. Oh ngono ta malaikat. Nek ngono kon rene ditimbali kali Gusti Allah. Bulan. Wong iku lon antrine akeh glani pingin mlebu swarga. Kon aneh-aneh takon-takon barang. Apa cek karepmu? Nggih Gusti, ngapunten kula niki pingin semerap sapira oleh kula nglumpukno ganjaran ibadah suwene 500 tahun. Ngono ta? Pingin ro temenan. Wis, malaikat coba timbangan. Timbangan coba pendetakan kali malaikat. Ya. Akhirnya timbangan sisi tengen timpakno kalimat la ilaha illallah. Terus timbangan sisi kiwa dibei ganjarane napa jenenge fulan niki wau, tiyang niki wau suwene ibadah 500 tahun. Terus pundi? Terus pundi? Jomplang luweh abot kalimate Gusti Allah katimbang ganjarane wong ibadah 500 tahun niki para rawuh. Nah niki pelajaran sing kula panjenengan sami saged pendet para rawuh. Nggih kula panjenengan sami niki nggih diparingi umur kali Gusti Allah wonten ta sing sampai 500 tahun? Mboten wonten. Paling banter niku nggih 100 lah. Kula maca napa buku niku Mbah Khalil Bangkalan niku yuswane 106 tahun. Nggih. Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku yuswane 901 tahun. Nggih. Mbah Hasyim Asy'ari niku yuswane ngantos kapundhut 77 tahun. No, niki para rawuh. Jadi rata-rata umat Kanjeng Nabi niku mabaina sitin wasabain. Antarane umur swidak sampai 70 tahun. Kanjeng Nabi mawon pinten? Swidak 3 tahun. Niki para rawuh. Nah niki lho. Monggo nggih kesempatan niki merupakan fadl saking Gusti Allah. Kesempatan awake dhewe diparingi sehat, diparingi umur niki amanah saking Gusti Allah. Nggih. Kematian itu adalah akhir dari pengabdian, tapi awal dari pertanggungjawaban. Niki mulai balik sampai kula panjenengan sami kapundhut bakal direkam ulang, diputer ulang. Dalile pundi? Yauma idzi yasdurun nasu ashtadan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Niki niku bukti rekamane awake dhewe besok bakal diputer kali Gusti Allah mulai balik ngantos kapundhut. Lha ngoten niku lho terus awake dhewe niku ajenge napa plintutan tapi mboten saged para rawuh nggih. Monggo kula panjenengan sami nggih napa malih niki pun tanggal pinten niki? Tanggal 21 Jumadaz Tsani nggih. Kurang 8 dina kas, tuwin 9 dina kas awake dhewe manjing ten wulan Rajab. Ya, wulan Rajab niki monggo di nemen-nemeni ibadah. Ya, niki Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Lho kirang 6 dina, nomor 5 dina nih. Bab Selasa ngajeng niku pun tanggal 1 Rajab. Nggih, dipun dawuhaken sapa wonge ngurip-ngurip malam 1 Rajab, malam nisfu Syaban, malam 17 Ramadan, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, mongko dungane gampang dikabulno kali Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih. Padha-padha nglakoni ibadah kesaenan ing dalem wulan sing boten dimulyakno kali Gusti Allah ambek wulan sing dimulyakno kali Gusti Allah rasane beda. Rasane beda, pahalae beda. Lek wulan sing gak dimulyakno kali Gusti Allah biasa. Nggih, cara jamaah 17 derajat ya. Tapi mergo jamaahe tiyang niki ing dalem wulan Rajab, wulan Syaban, wulan Ramadan dilipatkan sampai 70 kali kebaikan, Masya Allah. Niki nggih dadi ibadah nang jerone wulan sing mulya niki siji
awake dhewe tambah rasa khusyuk, rasa khidmat. Nomor loro, ibadahe ganjarane dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, muga wonten guna lan manfaate saring hidayah saking Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.